Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifin Rizkia. Saya berasal dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi, jurusan Akuntansi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Rini Indahwati, SEAK MSI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai dividen. Pertama, pengertian dividen, kemudian teori kebijakan dividen, kemudian jenis-jenis kebijakan dividen, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, dan prosedur pembagian dividen. Apa itu dividen? Dividen secara umum adalah hak para pemegang saham yang merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dapat berupa kas, saham, barang, surat berharga, dan lainnya yang dibayarkan oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas pada setiap akhir periode dengan persentase saham yang dimiliki para pemegang saham. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian dividen tersebut, bahwa dividen yang dibagikan oleh sebuah perusahaan tidak selalu berbentuk kas. Menurut Wikipedia, dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Akan tetapi, pada kenyataannya, terdapat beberapa bentuk dividen lainnya. Yang pertama, cash dividend atau dividen tunai, di mana dividen yang dibagikan atau dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pada umumnya, dividen tunai ini lebih disukai oleh para pemegang saham dan lebih sering digunakan oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan jenis dividen yang lainnya. Kemudian, yang kedua, stock dividend atau dividen saham, di mana dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham. Pembayarannya harus didasarkan adanya laba yang tersedia. Dengan adanya pembagian dividen saham tersebut, maka jumlah saham yang beredar menjadi bertambah. Dengan demikian, pembayaran dividen saham ini tidak akan mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan. Hal tersebut dikarenakan yang dibayarkan oleh perusahaan bukan lagi bagian dari arus kas perusahaan. Yang ketiga yaitu properti dividen atau dividen barang, di mana dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk barang. Nah, dividen barang yang dibagikan ini tentunya harus barang yang dibagi-bagi atau bagian-bagian homogen serta penyerahannya kepada para pemegang saham tidak akan mengganggu kontinuitas perusahaan. Yang keempat, scrip dividen atau dividen surat, di mana dividen ini yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk surat janji hutang. Perusahaan akan membayar sejumlah tertentu dan pada jangka waktu tertentu, sesuai dengan yang terdapat di dalam skrip tersebut. Nah, pembayaran dalam bentuk ini tentunya akan menyebabkan perusahaan memiliki hutang jangka pendek kepada pemegang skrip. Yang terakhir yaitu liquidating dividend, di mana dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan pengurangan modal perusahaan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Teori kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan yang berhubungan dengan pembayaran dividen atau perusahaan. Apakah laba yang dihasilkan dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk kebutuhan pengembangan perusahaan di periode mendatang? Jadi, ada 5 kebijakan teori dividen. Yang pertama, teori dividen tidak relevan atau irrelevancy teori. Teori ini ditemukan oleh Modic, Lane, and Miller
Menurutnya, nilai sebuah perusahaan ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau earning before interest and tax dan kelas resiko perusahaan. Nilai perusahaan tidak ditentukan oleh persentase laba yang dibagikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Jadi, teori dividen tidak relevan menyatakan bahwa pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan tidak relevan. Nilai perusahaan hanya bisa dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki agar menghasilkan laba yang diinginkan dan mengelola resiko-resiko bisnis yang ada. Asumsi teori tidak relevan. Yang pertama, pasar modal sempurna, semua investor bersifat rasional. Yang kedua, tidak ada investor besar yang bisa membuat harga saham bisa terpengaruh. Yang ketiga, tidak ada biaya emisi dalam penerbitan saham baru perusahaan. Yang keempat, tidak ada pajak penghasilan perusahaan atau pajak perseorangan. Yang kelima, kebijakan investasi sebuah perusahaan tidak akan berubah. Yang keenam, pemegang saham tidak peduli apakah kemakmuran meningkat karena capital gain atau karena dividen. Yang terakhir, manajer perusahaan dan pemegang saham mempunyai informasi yang sama mengenai investasi perusahaan di masa yang akan datang, sehingga tidak ada biaya untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, teori dividen yang relevan atau the bird in the hand. Teori dividen yang relevan atau yang sering dikenal dengan the bird in the hand ditemukan oleh Gordon and Liner. Pernah mendengar istilah the bird in the hand atau burung di tangan sebelumnya? Satu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung yang ada di udara. Itulah yang disampaikan dalam teori ini. Burung yang di tangan dimaksud adalah dividen dan 1000 burung yang ada di udara adalah capital gain. Ya, teori ini lebih banyak berbicara mengenai return investasi saham yang biasa berupa dividen dan capital gain. Yang dimaksud capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli saham. Teori ini menyatakan bahwa dividen lebih memiliki kepastian daripada 1000 capital gain di udara. Yang ketiga, teori perbedaan pajak atau tax differential theory. Teori perbedaan pajak ditemukan oleh Lisenberg and Ramaswamy. Umumnya, tarif pajak terhadap return investasi yang berupa capital gain atau dividen adalah berbeda. Tarif pajak capital gain biasanya lebih rendah dari tarif pajak dividen. Adanya perbedaan tarif pajak tersebut yang membuat teori ini ada. Teori ini menyatakan investor lebih suka menerima capital gain daripada dividen karena capital gain memiliki tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak dividen. Atau, kalaupun perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen, investor lebih senang dividen yang tidak dibagikan terlalu tinggi. Teori yang keempat yaitu teori hipotesis sinyal dividen atau dividend signaling hypothesis. Teori hipotesis sinyal dividen dikemukakan pertama kali oleh Bhattacharya 1979. Sinyal tentang apa yang dimaksud? Nah, manajemen seolah ingin menunjukkan bahwa perusahaan bisa menghasilkan laba yang diinginkan. Manajemen ingin menunjukkan bahwa mereka mampu untuk memenuhi pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Manajemen seolah memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat kuat sehingga mampu membagikan dividen. Yang kelima, teori efek pelanggan atau Senstall Effect Theory. Pelanggan di sini maksudnya adalah pemegang saham. Dalam sebuah perusahaan yang sudah go public, sahamnya diperjualbelikan secara umum. Semua orang bisa membelinya. Saham perusahaan akan dimiliki oleh banyak orang atau kelompok. Teori efek pelanggan atau Senstall Effect Theory menjelaskan bahwa terdapat sentel atau kelompok pemegang saham memiliki preferensi pandangan, kepentingan, dan tujuan yang berbeda dalam menyikapi kebijakan dividen perusahaan. Sebuah perusahaan dimiliki oleh bermacam-macam tipe investor. Ada investor yang menginginkan dividen, ada pula yang tidak menginginkan dividen.
dua tipe yang bertolak belakang yang berada dalam satu perusahaan. Ada kelompok pemilik saham yang sedang membutuhkan dana. Pada saat itu, umumnya mereka akan mengharapkan ada pembagian dividen dengan rasio yang tinggi. Yang kelima, residual theory. Residual theory menyatakan bahwa pembayaran dividen dilakukan apabila perusahaan mempunyai dana setelah melakukan pembiayaan berbagai investasi yang memiliki net present value positif dengan memakai pendapatan perusahaan yang ditahan atau return earning. Artinya, pembayaran dividen adalah prioritas terakhir bagi perusahaan. Kemudian, yang keenam, clientele effect theory. Clientele effect theory menjelaskan bahwa kebijakan dividen ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu. Hal tersebut karena setiap investor mempunyai preferensi tersendiri terhadap imbal hasil yang mereka dapatkan. Kemudian, yang ketujuh, agency theory. Masalah keagenan ini adalah salah satu isu yang penting dalam bidang keuangan. Masalah keagenan terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara manajer, pemilik perusahaan, dan juga investor. Yang kedelapan, expectation theory. Expectation theory menjelaskan bahwa para pemegang saham mempunyai harapan terhadap setiap besarnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Harapan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal perusahaan, misalnya seperti besarnya dividen yang dibayarkan tahun lalu, keputusan investasi perusahaan, dan pendapatan perusahaan tahun ini. Yang kesembilan, teori stakeholder. Teori stakeholder pada umumnya muncul karena perkembangan kesadaran dan juga pemahaman bahwa perusahaan mempunyai stakeholder, yaitu berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Jenis-jenis kebijakan dividen. Yang pertama, constant payout ratio dividend policy adalah kebijakan dividen yang berdasarkan pada persentase tertentu dari pendapatan perusahaan, sehingga besarnya dividen yang dibayarkan mengikuti besarnya laba yang didapatkan oleh perusahaan. Yang kedua, kebijakan dividen biasa atau stabil. Kebijakan dividen biasa atau stabil adalah kebijakan dividen yang berdasarkan pada pembayaran dividen dengan jumlah tetap dalam satu periode meskipun laba perusahaan berubah. Yang ketiga, low regular and extra dividend policy adalah kebijakan yang didasarkan pada pembayaran dividen rendah yang teratur. Penambahan pembayaran dividen akan terjadi apabila pendapatan perusahaan lebih tinggi dari normal pada periode pembayaran dividen. Yang keempat, flexible dividend policy adalah kebijakan perusahaan yang menentukan besarnya dividen payout ratio setiap periodenya disesuaikan dengan posisi keuangan dan kebijakan keuangan. Yang kelima, residual dividend policy adalah kebijakan yang menahan laba terlebih dahulu yang selanjutnya laba tersebut digunakan untuk melakukan pembelanjaan berbagai investasi yang memenuhi syarat. Yang keenam, increased dividend policy adalah kebijakan yang menggunakan dividen kepada para investor dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, likuiditas perusahaan. Likuiditas dari suatu perusahaan adalah faktor yang paling penting harus dipertimbangkan sebelum menentukan kebijakan untuk menetapkan besaran dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar kewajiban. Jika sebuah perusahaan menetapkan bahwa pelunasan kewajibannya akan diambil dari laba ditahan, maka perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk dibagikan sebagai dividen. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, maka akan semakin besar kebutuhan daya yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang keempat, peluang ke pasar modal. Suatu perusahaan besar dan sudah berjalan dengan baik memiliki catatan profitabilitas dan stabilitas data.